Terima kasih. Menambahkan yang disampaikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, kami dari Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga menyampaikan kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan di September 2015. Kebijakan-kebijakan yang kami keluarkan adalah kebijakan yang telah kami koordinasikan dengan pemerintah, khususnya pemerintah pusat, dan dengan otoritas terkait, khususnya otoritas jasa keuangan. 5 paket kebijakan Bank Indonesia September 2015. 1. Memperkuat pengendalian inflasi dan mendorong sektor real sisi supply perekonomian. A. Memperkuat koordinasi TPI, Tim Pengendali Inflasi, dan Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam rangka akselerasi implementasi roadmap pengendalian inflasi nasional dan daerah. Pada saat sekarang ini sudah ada lebih dari 430 TPID di seluruh Indonesia dan sudah memiliki roadmap pengendalian inflasi. Kami ingin meyakinkan koordinasi akan dilakukan untuk implementasi itu. 1B, memperkuat kerjasama ekonomi dan keuangan daerah antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meyakinkan ekonomi dan keuangan di daerah juga bisa mempunyai derap langkah yang baik mengikuti derap langkah di pemerintah pusat. Perlu dilakukan kerjasama antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini. 2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah. A. Menjaga market confidence atas pasar falas melalui pengendalian volatilitas nilai tukar rupiah. B. Memelihara market confidence atas pasar surat berharga negara melalui pembelian di pasar sekunder dengan tetap memperhatikan dampaknya pada ketersediaan surat berharga negara bagi inflow dan likuiditas pasar uang. Ketiga, memperkuat pengelolaan likuiditas rupiah. A. Mengubah mekanisme lelang reverse repo surat berharga negara dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing reverse repo SBN dan memperpanjang tenor dengan menerbitkan reverse repo SBN 3 bulan. B. Mengubah mekanisme lelang sertifikat deposito Bank Indonesia dari variable rate tender menjadi fixed rate tender dan menyesuaikan pricing SDBI serta menerbitkan SDBI tenor 6 bulan. C. Menerbitkan kembali sertifikat Bank Indonesia bertenor 9 bulan dan 12 bulan dengan mekanisme lelang fixed rate tender dan menyesuaikan pricing. 4. Memperkuat pengelolaan supply dan demand falas. A. Menyesuaikan frekuensi lelang foreign exchange swap dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu. B. Mengubah mekanisme lelang term deposit falas dari variable rate tender menjadi fixed rate tender, menyesuaikan pricing dan memperpanjang tenor sampai dengan 3 bulan. C. Menurunkan batas pembelian falas dengan pembuktian dokumen underlying dari yang berlaku saat ini sebesar 100.000 menjadi 25.000 per nasabah per bulan dan mewajibkan penggunaan NPWP. D. Mempercepat proses persetujuan utang luar negeri bank dengan tetap memperhatikan azas kehati-hatian. Yang kelima, langkah-langkah lanjutan untuk pendalaman pasar uang. A. Menyediakan fasilitas swap hedging untuk mendukung investasi infrastruktur dan sekaligus memperkuat cadangan devisa. B. Menyempurnakan ketentuan tentang pasar uang yang mencakup
seluruh komponen terkait pengembangan pasar antara lain instrumen, pelaku, dan infrastruktur. Demikian kebijakan yang kami dapat sampaikan dari Bank Indonesia September 2015. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, seperti diketahui beberapa waktu lalu Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang ditujukan untuk memberikan ruangan yang lebih besar bagi khususnya perbankan di dalam melanjutkan intermediasinya terutama kepada UMKM ya. Dan implementasi ini tentu saja akan terus kita pantau dan kita lanjutkan. Di samping itu juga untuk menjaga stabilitas di pasar modal dan juga di industri keuangan bukan bank, kami juga sudah menempuh beberapa kebijakan antara lain kebijakan buyback misalnya, dan di industri keuangan bukan bank kami juga sudah mengeluarkan beberapa kebijakan terutama bagi berbagai macam perusahaan asuransi karena turunnya nilai portofolio investasi dari berbagai macam perusahaan asuransi dan dana pensiun agar mereka juga tetap bisa berkinerja secara baik dan memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Sore ini saya akan menambahkan terutama terkait dengan pembukaan rekening valuta asing oleh perorangan berkewarganegaraan asing ya. Seperti diketahui dari angka-angka statistik yang kita peroleh, kurang lebih sekitar 10 sampai 12 juta orang setiap tahun datang ke Indonesia sebagai turis ya. Dan kita percaya dari 10 sampai 12 juta orang itu adalah orang yang datang secara rutin, artinya sebagai frequent visitors ya. Kepada mereka tentu saja datang ke Indonesia dengan berbagai macam alasan, bisa ada urusan bisnis, ada urusan dagang, ada urusan keluarga, urusan sekolah, dan lain sebagainya. Kepada mereka kemudian kita akan berikan kemudahan-kemudahan karena tentu saja kemudahan ini kita tujukan untuk mendorong aktivitas mereka di Indonesia. Oleh karena itu kalau kita asumsikan saja dari 12 juta turis 20%-nya adalah masuk kategori sebagai frequent visitors ini, kita berharap ada sekitar 2,4 juta frequent visitors ini yang kita harap nanti bisa kita berikan keleluasaan untuk membuka rekening di bank lokal, maksudnya di Indonesia, dengan kemudahan yang akan kita berikan. Kami sudah menetapkan dan ini mulai berlaku sejak pekan depan, karena suratnya akan kami kirimkan dalam pekan ini, yaitu bahwa pembukaan rekening senilai 50.000 US dollars cukup dilakukan dengan hanya menunjukkan paspor dari yang bersangkutan. Tentu saja ini sudah kita coba koordinasikan dengan berbagai macam pihak terkait dan kita berharap tentu saja ini bisa memberikan dan menambah kemudahan-kemudahan bagi masyarakat yang akan berkunjung ke Indonesia dan mudah-mudahan saya kira akan lebih meningkat jumlahnya nanti. Jika saldonya kemudian lebih dari angka yang tadi saya sampaikan, tentu saja tetap akan dilakukan customer due diligence, tetapi customer due diligence yang sederhana, yaitu nanti ada persyaratan yang akan kami sampaikan, yaitu paspor ditambah dengan surat keterangan tambahan. Ya, apakah bukti tinggal ataukah kemudian surat keterangan istri dan lain sebagainya. Semua ini nanti akan kita utarakan, kita tuangkan semua di dalam surat kepada bank-bank devisa di Indonesia. Saya kira sementara dari saya demikian. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, tadi Bapak Presiden sudah menjelaskan pokok-pokok dari paket kebijakan dan regulasi tahap 1 September 2015. Saya akan berusaha menyampaikan sedikit lebih rinci, karena kalau rinci benar saya lihat terlalu tebal bahannya. Nanti bisa ditambahkan oleh
menteri yang bersangkutan yang membidangi kebijakan dan deregulasi dimaksud. Tadi sudah disinggung mengenai kebijakan yang menyangkut mengembangkan ekonomi makro yang kondusif. Kebijakannya antara lain penguatan pembiayaan ekspor melalui National Interest Account. Regulasinya Peraturan Menteri Keuangan tentang penugasan kepada lembaga pembiayaan ekspor nasional. Deregulasinya penerbitan keputusan Menteri Keuangan mengenai pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor. Komite ini yang anggotanya berasal dari beberapa kementerian lembaga akan bertugas memastikan pelaksanaan National Interest Account berjalan efektif. Proyek yang terpilih harus memenuhi kriteria, ada 6 kriteria. Saya tidak usah bacakan dulu sekarang, nanti habis waktunya. Saya sendiri yang berbicara. Karena setelah itu akan ada juga penjelasan mengenai manfaat yang diberikan. Yang kedua, penetapan harga gas untuk industri tertentu di dalam negeri. Yang ketiga, saya tidak usah masuk ke dalam karena panjang setiap kebijakan ini memakan minimum 1 halaman. Kemudian kebijakan pengembangan kawasan industri ini menyangkut peraturan Menteri Keuangan dulu juga ya. Perindustrian. Kemudian kebijakan memperkuat fungsi ekonomi koperasi. Regulasi ini menyangkut Kemen Koperasi dan UKM. Ya. Manfaat yang diberikan misalnya koperasi tidak lagi rancu fungsinya antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial, tetapi berubah dengan kuatnya fungsi ekonomi koperasi menjadi mitra utama usaha mikro kecil dan menengah di daerah. Meningkatnya kemampuan permodalan dan keuangan koperasi untuk mengembangkan usahanya sebagai sumber pembiayaan masyarakat, menjadi trading house dalam mendukung usaha mikro kecil dan menengah untuk memproduksi barang-barang kebutuhan masyarakat, industri dan ekspor, termasuk menciptakan produk-produk ekspor ekonomi kreatif yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun global. Kemudian ada kebijakan simplifikasi perizinan perdagangan, nanti bisa dijelaskan lebih jauh oleh Menteri Perdagangan. Kemudian juga yang termasuk kelompok menggerakkan ekonomi nasional adalah kebijakan simplifikasi visa kunjungan dan aturan pariwisata. Seterusnya menggerakkan ekonomi nasional ini adalah kebijakan LPG untuk nelayan. Ini tadi yang dijelaskan oleh Bapak Presiden, adanya konverter dari yang mengefisienkan penggunaan dari biaya yang digunakan oleh nelayan. Saya bisa bacakan misalnya manfaat yang diberikan apabila sekali melaut, nelayan kecil membutuhkan solar sampai dengan 30 liter, maka biaya bahan bakar dengan Rp6.900 per liter akan hemat sebesar Rp144.900. Artinya dengan modal solar 62.100 dan jika nelayan mendapatkan 10 kg ikan dengan asumsi seharga 20.000 per kilo, maka nelayan memperoleh keuntungan tambahan dibanding sebelumnya sebesar Rp137.900.
Kebijakan ini tentu akan meningkatkan produksi ikan tangkap nasional sekaligus memperbaiki kesejahteraan nelayan. Jadi penjelasannya ini sangat rinci sampai kepada manfaat yang diberikan. Selanjutnya adalah stabilitas harga komoditi pangan khususnya daging sapi. Ya, ini adalah memperluas cakupan perdagangan dan negara asal impor sapi maupun daging sapi sehingga dapat menciptakan harga sapi atau daging sapi yang lebih kompetitif. Memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi. Saya tambahkan satu atau dua lagi ini, melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakkan ekonomi pedesaan. Itu tadi yang dijelaskan oleh Bapak Presiden sebagai percepatan pencairan dana desa serta mengarahkan penggunaan dari dana desa. Deregulasi ini terdiri dari adanya surat, ini regulasi sebenarnya, tapi khusus untuk dana desa. Ada surat keputusan bersama 3 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Menteri Keuangan yang membuat aturan dan penyederhanaan. Ya, di dalam undang-undangnya dana desa itu baru bisa disalurkan kalau misalnya ada peraturan pedesaan. Nah, belum tentu kepala desa mengerti membuat peraturan pedesaan. Maka aturan ini akan memuat begini dia contohnya. Sehingga atau template-nya pada lebih tepat sebetulnya. Sehingga udah tinggal diganti sedikit-sedikit sana sini, jadi dia. Bahkan ada aturan bahwa RJPMDes harus ada. RPJMDes. Itu juga kalau dibiarkan masyarakat desa membuat itu, mungkin 6 bulan juga nggak selesai dia buat. Nah, ini dibuat contohnya dan template-nya sehingga tinggal merubah sedikit, mencoret di sini, menambah di sana, jadi dia. Sehingga dana itu benar-benar bisa disalurkan. Karena kalau tidak akan bisa disalurkan. Begitu juga format pelaporan itu dibuat template-nya dan dibuat dalam sistem. Terakhir adalah mengenai pemberian raskin atau ras sejahtera, ya, beras sejahtera bulan ke-13 dan ke-14. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Penjelasannya sebetulnya masih banyak yang kalau saya bacakan terlalu lama. Saya akan meneruskan, barangkali ada yang mau ditambahkan. Cukup, Pak. Atau cukup? Oke. Siapa yang? Udah cukup. Pak Menteri Keuangan. Menambahkan atau melengkapi apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden maupun Bapak Menko. Pertama, terkait dengan keinginan kita untuk memperkuat atau menjaga daya beli masyarakat, sekedar tambahan penjelasan mengenai dana desa yang kita arahkan menjadi cash forward. Cash forward tidak lain adalah didorongnya dana desa atau diharuskannya tepatnya penggunaan dana desa untuk membangun infrastruktur di level pedesaan. Apakah itu jalan, jembatan maupun irigasi, tetapi yang lebih penting harus dikerjakan dengan secara padat karya, ya, swadaya, dan tidak terlalu banyak menggunakan bahan maupun pekerja dari luar desa tersebut. Jadi kita harapkan ini akan langsung berpengaruh terhadap ekonomi desa maupun kesejahteraan masyarakat desa. Yang kedua, yang sebenarnya sudah dilakukan tapi kami ingin tekankan lagi bahwa dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 122 tahun 2015, kita sudah menaikkan pendapatan tidak kena pajak atau penghasilan tidak kena pajak dari 24,3 juta rupiah per tahun menjadi 36 juta rupiah per tahun, berlaku sejak 1 Januari 2015.
Jadi berlaku sudah sejak awal tahun ini dan itu langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama memang masyarakat yang mempunyai profesi sebagai pekerja. Kemudian ketiga, untuk bisa membantu perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan kecil dan menengah, agar bisa melanjutkan kelangsungan usaha dan mencegah PHK, maka kami menugaskan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia selain menjalankan National Interest Account untuk mendorong ekspor, juga kami meminta mereka untuk memberikan kemudahan pinjaman bagi perusahaan-perusahaan level kecil menengah yang berkomitmen untuk tidak melakukan PHK. Jadi ini adalah cara kita dengan fokus pada pemberian kredit modal kerja dengan tingkat bunga yang lebih rendah daripada tingkat bunga yang komersial. Yang lainnya kami akan segera selesaikan peraturan pemerintah, sudah tinggal di ujung, mengenai PPN tidak dipungut untuk galangan kapal. Kalau ini pengaruhnya ke sektor real, karena ini langsung akan membuat industri galangan kapal di Indonesia yang domestik ini akan menjadi kompetitif. Di samping tentunya sebagian rekan media sudah memahami adanya fasilitas insentif fiskal, tax holiday maupun tax allowance yang boleh dibilang mengcover, kalau tax allowance mengcover hampir semua sektor di industri pengolahan, sedangkan tax holiday fokus kepada sektor pionir, tetapi kita sudah memberikan insentif tax holiday yang cukup generous, bisa 15 sampai 20 tahun pada 9 sektor termasuk infrastruktur, terutama infrastruktur yang tidak dikerjasamakan dengan pemerintah, sehingga boleh dibilang ini adalah upaya kita juga untuk mendorong berkembangnya sektor real. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan sebagai bagian dari paket dan tentunya akan ada yang lain. Terima kasih. Saudara-saudara, demikian penjelasan mengenai paket kebijakan tahap pertama bulan September ini. Direncanakan tahap kedua akan bisa kita umumkan lagi pada minggu keempat bulan September ini. Dan nanti seterusnya barangkali pada bulan Oktober. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.